Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan, dipanjangkan umurnya yang bermanfaat, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami akan mengaturkan sesuatu mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu kami beri judul Nabi Sulaiman alaihissalam dituduh oleh masyarakat melakukan sihir. Kita semuanya telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu benar-benar hamba Allah yang tidak mungkin melakukan sihir itu. Namun masyarakat yang telah dihasut oleh setan menghembuskan kesesatan kepada mereka, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam itu dituduh mengatur rakyatnya, mengatur masyarakatnya dengan sihir. Betapa buruknya tuduhan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyangkal atau menolak tuduhan itu dengan firman-Nya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunna nasa sihra. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir dengan menggunakan kata kafaro yang artinya kafir. Itu mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan sihir itu telah kafir. Akan tetapi setanlah yang melakukan sihir, kemudian mengajarkan kepada manusia tentang sihir itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita memperhatikan dulu lafal tatlu atau tala yatlu. Tala yatlu itu menurut ahli bahasa apabila diikuti dengan huruf jer ala, maka setelah huruf jer pasti menyebut seseorang, entah itu namanya atau sebutannya, yang penjelasannya seperti berikut. Penjelasan lafal tatlu yang ditambah huruf jer ala. Menurut ahli bahasa, kata tala yatlu tilawah itu bila mendapat tambahan huruf jer ala mesti sesudahnya menyebut seseorang. Contoh: 1. Talautul Qur'ana ala syaikh. Saya membacakan Al-Quran kepada kiai. Kata ala sesudahnya asyaikh. 2. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum. Katakanlah, jikalau Allah mengendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu. Setelah kata ala yaitu kum, kalian. Kata yang jatuh setelah huruf jer ala adalah kum, yang artinya kamu atau kalian, yang berarti menunjukkan orang atau manusia, bukan yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang
kata tala, yatlu, tilawah yang diikuti oleh huruf jer ala, yang mana menurut ahli bahasa setelah huruf jer ala mesti menyebutkan orang atau sebutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencantumkan aturan yang mengagumkan dalam Al-Quran, atau lebih khususnya dalam menyusun bahasa-bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, tala yatlu tilawah apabila diikuti oleh huruf jer ala itu mesti setelah ala berupa orang atau sebutannya. Hal yang demikian itu termasuk i'jazul Quran, yaitu keunikan, keistimewaan bahasa yang benar-benar mengagumkan dan bahasa yang mampu mengalahkan bahasa-bahasa yang lain di luar bahasa Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu tatlu diikuti ala, namun setelah ala bukan menyebut seseorang atau sebutannya, tetapi menyebutkan kata mulk yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Dalam hal ini kami haturkan penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaiton pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir. Perhatikan kata yang dilingkari berada setelah huruf jer ala, tetapi bukan menunjukkan seseorang atau manusia, akan tetapi kerajaan atau kekuasaan. Hal yang demikian itu menunjukkan ada yang tidak beres, mengada-ngada, kecurangan, dan kebohongan. Pertanyaannya, siapa pelaku kecurangan itu? Tentu bukan Nabi Sulaiman, akan tetapi setanlah yang mengada-ngada, curang, dan bohong, menghasut manusia untuk menuduh Nabi Sulaiman alaihi salam memerintah masyarakat atau rakyat dengan sihir. Allah benar-benar telah menjelaskan dengan kelanjutan ayat 102 tersebut dengan ayat wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimun nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak melakukan kekafiran, melakukan sihir, akan tetapi setan yang melakukan sihir dan mengajarkan kepada manusia ilmu sihir dan melakukan kemaksiatan. Allah telah menjelaskan setan itu akan selalu menyesatkan manusia meskipun kelas Rasul dan Nabi sekalipun, seperti yang dijelaskan pada surat 22 ayat 52. Surat Al-Hajj 22 ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih wa yansakhullahu ma yulkis syaitanu tsumma yuhkimullahu
ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penjelasan Al-Had 22 ayat 52. Dan kami tidaklah mengutus sebelummu, wahai Rasul, seorang Rasul maupun seorang Nabi, kecuali ketika dia membaca kitabullah yang dia diutus dengannya berupa ayat-ayat, maka setan melontarkan pada bacaannya bisikan-bisikan dan syubhat-syubhat agar dapat menghalangi manusia dari mengikuti apa yang dibacakan dan disampaikan oleh nabi atau rasul itu. Akan tetapi Allah mematahkan tipu daya setan, lalu melenyapkan bisikan-bisikannya dan mengukuhkan ayat-ayatnya yang nyata. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Maha bijaksana dalam penetapan takdirnya dan pengaturannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain, termasuk setan, yang mana martabat manusia itu lebih tinggi daripada martabat setan. Maka jangan sampai kita dikalahkan oleh setan. Setan kita jadikan sebagai musuh yang nyata, dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya, karena langkah-langkah setan itu akan membawa manusia kepada kesesatan belaka. Dengan mempelajari Al-Quran, kemudian memahami dan melaksanakannya, fa insyaallah kita akan terlepas dari godaan-godaan setan. Maka perhatikanlah ayat, fayan syahullahu ma yulki syaiton thumma yuhkimullahu ayatih. Allah melenyapkan godaan-godaan setan dan mengukuhkan atau mengokohkan atau menguatkan ayat-ayatnya, di mana kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, maka setan akan takut menyesatkan kita semua. Adapun penjelasan selanjutnya seperti berikut. Surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Penjelasan surat Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah.
atau masuklah Islam, kerjakanlah seluruh hukum-hukumnya, janganlah berbuat munafik, waspadailah bisikan setan, dan jangan taati apa yang dia perintahkan kepada kalian, karena sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kalian. At-Tabari meriwayatkan bahwa ayat ini turun untuk Abdullah bin Salam dan para sahabat Yahudinya ketika mereka tetap mengagungkan hari Sabtu dan membenci unta setelah menerima Islam. Lalu orang-orang Muslim mencegah mereka melakukan hal tersebut. Agar tahan dari godaan setan, taatilah ayat berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ali Imran 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Berpegang teguh kepada Al-Quran, taati, fahami, dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Fa insyaallah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing, dijamin menjadi hambanya yang baik, dan dijamin masuk surganya yang penuh dengan rahmatnya, selalu dilindungi dari godaan setan yang terkutuk, dijamin aman selama di dunia berada dalam hidayahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang yang beriman oleh Allah dibagi menjadi 3 kelompok, sebagaimana yang difirmankan dalam surat 35 ayat 32, yaitu kelompok pertama oleh Allah diberi sebutan dzalimun li nafsihi, kelompok yang kedua diberi sebutan muqtasid, dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang terbaik diberi sebutkan sabiqun bil khairat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tentu akan memilih sebagai mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu benar-benar taat kepada Allah. Taat pada Allah itu melaksanakan perintah dan menjauhi atau tidak mau melaksanakan larangannya. Sebagaimana perintah pada wahyu pertama, yaitu Iqra, diawali dengan lafal tersebut, yang artinya bacalah atau belajarlah. Sebagai mukmin sejati tentu akan mempelajari dengan baik Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara contoh larangan Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Contohnya adalah tidak mau mempelajari Quran hadis. Adapun penjelasannya seperti berikut. Di antara langkah-langkah setan: 1. Hasad, dengki, dan ghadab, marah. 2.
memanfaatkan harta benda untuk yang tidak perlu. 3. Banyak makan dan tamak. 4. Tergesa-gesa dan cinta harta. 5. Fanatik golongan dan berprasangka buruk. 6. Terlalu banyak bicara yang tidak manfaat. 8. Malas dan permusuhan. 9. Taklid, ikut-ikutan, tidak mau belajar agama. 10. Percaya kepada sihir atau paranormal. 11. Mengikuti para pendusta agama atau ulama su, buruk. 12. Menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Ikhwani Fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang masyarakat menuduh Nabi kita Sulaiman alaihissalam melakukan sihir, dan Allah menyangkalnya, yaitu yang melakukan sihir itu adalah para setan. Kemudian para setan itu mengajarkan manusia yang mau tentang sihir. Semoga kita semuanya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan sihir. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.